Pak Darin, monggo kita Ya, lanjut. ya, Silakan. Nah, Pak, mungkin kita di awal dulu. Seperti apa sih daerah terus? Karena banyak yang belum tahu tentang vanila. ya. Apakah ada syarat-syarat tertentu daerahnya atau mungkin cara pengolahannya? Terus berapa lama bisa dipanen? Mungkin dari situ dulu, Pak. Silakan. Oh, terima kasih Mas Aden tadi. Jadi begini para teman-teman sekalian, kita memang punya beberapa SOP. Jadi siapapun yang mau bertani atau berbudidaya vanila, kita tidak memandang dia ada di MDBL 300, MDBL 100, MDBL 800, bahkan MDBL puluhan, dekat-dekat sama laut. Kita tidak peduli itu. Karena apa? Karena semua bisa disiasati. Sekarang banyak orang pinter kok. Sekarang banyak orang pinter bagaimana menciptakan vanilla kontennya meskipun MDPL-nya rendah, harus dikasih makan apa. Saya yakin banyak orang pinter di sana di luaran. Sebetulnya apapun alasannya, orang yang budidaya itu banyak orang pinter. Banyak orang yang sukses bisa membuahkan. Tapi kuncinya hanya satu. Rata-rata panen muda. Ini sudah kendala yang sangat luar biasa. Luar biasa. Kita itu, aduh Masya Allah, kalau sudah ngomong panen muda, kita lihat aja nggak mau, apalagi mau beli. Lihat aja nggak mau. Jadi pemerintah itu seperti apa yang saya katakan tadi. Satu, membuat koperasi yang bisa membackup petani. Pas pada waktu dia punya panenan, punya buah, punya polong, dia sudah merawat mulai awal sampai polinasi, sampai bahkan umur 4 bulan, 5 bulan sudah nggak kuat. Dan itu pun ada pengepulnya. Kalau pemerintah tidak bergerak cepat, ya Indonesia Oke. tetap gini-gini Nah, Pak aja. Darin, Ya, saya tanya sebentar. Jadi ya. yang umur optimal vanila itu berapa bulan yang harusnya Ya, dipanen buah itu? kalau MDPL rendah, itu kurang lebih sekitar antara 7 bulanan. Tapi Tujuh kalau bulan. MDPL mungkin sekitar 300 atau bahkan lebih bisa 8 bulan. Bahkan pengalaman kita yang ada di Seram Ambon, itu di daerah Taniwel juga, Seram Timur, itu bisa 11 bulan karena sedikit ada agak MDPL-nya 800 ke atas. Oh, Tuh. lebih tinggi, lebih lama ya? Ya lebih lama karena kondisi iklimnya adem, dingin. Oh, oke, baik. Jadi kalau panas ya, tapi petani sekarang juga pinter. Yang MDPL rendah. Artinya begini, umur vanila setelah dari polinasi masih umur 5 bulan, dia main pola. Artinya main pola, pada waktu umur 5 bulan ini belum benar-benar belum ada vanila kontennya. Kalau orang Jawa bilang itu masih berbentuk tajin. Artinya itu belum ada bijinya hitam-hitam itu. Masih putih. Tapi karena petani itu sudah mulai pinter. Umur 5 bulan ini naungan pohon-pohonnya ini itu semua dipotongin sehingga sinar matahari bisa masuk 70 sampai 80%. Sehingga ini juga berpengaruh pada polong vanila. Berpengaruh pada polong vanila, kena sinar matahari sehingga kuning. Kalau kuning orang bilang, wah punya saya ini sudah tua. Ini bermasalah. Tapi kita insya Allah tahu, oh ini kita tanyain aja polinasi bulan berapa. Pasti kita akan berhitung, oh belum tua, tapi ini faktor daripada sinar matahari yang ada. Ada juga petani yang pinter tapi salah. Pinter tapi salah. Ini kan ada bekas bunga. Nah, bekas bunga ini umur 4 bulan sudah dibuangin. Dia kepingin ini cepat, pusarnya cepat mingkup begini, rapat. Nggak mungkin kalau belum umur, nggak mungkin akan rapat.
Tapi petani pinter yang sering jatuh adalah para pedagang pemula. Para pedagang pemula. Sekali belanja tahun ini gulung tikar sudah biasa. Kita juga tidak mau seperti itu. Padahal kita juga bina mulai sejak awal. Tolong jangan panen muda. Meskipun SOP budidayanya sudah kita kasih, dengan hasilnya bagus sesuai dengan cita-cita kita semua. Tapi yang nggak kuat itu dia sudah punya bolong, alasan yang mau khawatir ada maling, pencuri, dan lain sebagainya. Tapi kalau pemerintah membuat koperasi, plek, ya sudah. Kalau ada kebutuhan, lari aja ke koperasi. Koperasi bisa membackup pembelian vanila. Selesai sudah. Dan pemerintah akan kerjanya lebih enteng. Baik, Pak Darin. Jadi sekarang ada perbedaan harga yang banyak nggak antara panen muda dengan yang panen sudah 7 bulan ke atas? Sangat jauh, sangat jauh. Satu, kalau kita polong vanila ini kan 15 cm up. Ini 15 cm up. Jadi polong vanila ini sekarang umur 3,5 bulan, antara 4 bulan lah. Kalau kita timbang misalnya 1 kilo, kita biarin sampai menuju, misalnya MDPL rendah, menuju ke 7 bulan. Dia 1 kilo ini akan bisa 1,5 kilo atau bahkan lebih. Faktor harga, kalau seperti ini mungkin orang jual maksimal hanya 75 sampai 100 ribu per kilo basah. Tapi kita kalau per kilo satu basah. Tapi kalau petani kita itu mau mundur 4 bulan lagi, satu, randemennya pasti akan lebih. Nggak 1 kilo lagi, bisa 1,5 kilo, bahkan lebih. Harganya pun pasti di atas rata-rata. Kalau sudah tua, pasti akan menjadi royoan para tengkulak. Beda dengan orang, kalau tua biasanya malah disia-siakan. Itu bedanya manusia dengan ikan. Kan begitu Mas Aden. Biasanya itu. Jadi kita buru-buru mengedukasi banyak orang, tapi di belakang kita adalah para tengkulak yang membeli muda. Itu kita yang tidak bisa membackup dari perkumpulan Forum Petani Vanila Indonesia ini. Oke, Pak, secara konkret, dampak bagi industri ya dengan panen muda ini apa, Pak? Selain harganya turun adalah kualitasnya jelek sehingga petaninya seolah-olah nama vanila Indonesia menjadi jelek, begitu Pak? Iya jelas lah. Apakah kita sebagai bangsa Indonesia, mau kita diajak sama orang luar? Wah Indonesia itu bodoh-bodoh. Oh Indonesia ini tidak bisa jaga kualitas. Apakah kita mau? Ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Harus kita jawab bersama dan harus bertanggung jawab, komitmen kepada para petani. Kalau ngomong A ya A, kalau B sudah bilang harus tua. Kalau sudah kita ngomong tua, panen tua, jangan sekali-kali kita pegang vanili muda. Jangan sekali-kali. Ini kunci. Sekarang banyak juga sih ngomongnya panen tua, tapi dia berbisnis muda. Ya lucu juga kan gitu. Gitu Mas. Jadi teman-teman, monggo kalau mau budidaya kita pure, kita tidak ngomong biaya. Kalau mau kita sharing terkait dengan bagaimana cara budidayanya, bagaimana mungkin pertama harus clearing lahan, setelah itu pengolahan lahan, pemasangan tajar, pemasangan bibit dan bibit, kita sarankan kepada teman-teman. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa dari lembaga yang ada di Indonesia, Balitro, beliau mengeluarkan Vanilla 1, Vanilla 2. Oke, bagus. Atau bahkan turunannya sekarang masih sudah ada. Dari Vanilla 1 itu sudah ada turunannya. Lupa saya namanya. Tapi kita hidup di desa. Apakah pemerintah bisa membackup
daripada petani-petani, calon petani-petani yang ada mulai dari Sabang sampai Merauke untuk mensuplai bibit? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kita juga tidak bisa menjawab. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa bibit lokal yang unggul itu bisa diperbanyak begitu. Bibit lokal di sekitar kita, kalau bibitnya bagus, kenapa tidak harus tanam? Dan itu turun-menurun. Yang penting apa ya? Bagaimana kita bisa menciptakan panennya nanti? Panennya nanti itu benar-benar panen yang tua, panjang, tua, sudah. Mau apa lagi? Dengan persyaratan-persyaratan harus kasih nutrisi-nutrisi yang harus apa itu yang dibutuhkan oleh vanila tersebut. Kita mau tanam apa sulur polibetan. Kalau apa itu tanam bibit polibetan itu pasti akan lama. Ada yang tanam 0,5 meter, ada yang tanam 1 meter, ada yang tanam 2 meter. Semua itu juga sama-sama ada SOP-nya dan tidak akan bareng, tidak akan sama untuk waktu panennya. Karena tanamannya pun juga tidak sama, bibitnya pun juga tidak sama. Mungkin sementara itu ada teman-teman mau bertanya, monggo silakan. Monggo silakan. Dulu Sementara Pak, itu, sebentar. Pak, kalau vanila itu ya, minimal Pak, kalau kita pengen punya kebun gitu ya. Itu misalkan ya. yang ekonomis itu berapa hektar Pak? Atau berapa luasannya? Iya, 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 Supaya iya. bisa mulai menguntungkan lah, bisa buat hidup lah gitu Pak. Jadi begini, kita kalau ngomong, kita itu minim berapa sih harus tanam? Kalau saya, satu pertanyaannya, semangat nggak mau nanam? Kalau semangat, tanah kita di sekitar kita itu kita hitung, oh sekian meter, oh berarti hanya bisa kita tanami 10 pohon tajar. Satu tajar dikasih Oke, 2 pohon vanili, oh berarti kita punya 20 pohon vanili. 20 Oh pohon tanah Pak. kita Ya. lebar, tanah kita luas, kita tanami mungkin 1 hektar, biaya kosnya juga tinggi. Semua tergantung. Jadi kita tidak membatasi para teman-teman yang kepingin nanam. Sudah, kalau mau tanam 10, 20, silakan. Kalau mau trial, silakan. Nanti kalau sudah bagus, perkembangannya ada, bahkan sampai panen, mau memperbanyak, mau tanam 1 hektar, mau silakan. Hanya itu aja, Pak. Mas, kita tidak bisa memberikan gambaran harus tanam sekian-sekian, bisa menjadi untung. Kalau kalau misalkan tanam untuk mendapatkan 1 kilo basah yang sudah Ya, 7 bulan, itu kira-kira perlu berapa pohon tuh Pak? oh kalau 1 kilo, sebetulnya begini, Mas. Tanaman itu bisa kita lihat dapat berapa ons. Itu pertama adalah umur tanaman. Kalau umur tanaman itu misalnya kita tanam sulur 1 meteran, bukan polibetan. Kita mungkin bisa melihat hasilnya antara 3 tahun bahkan 3 tahun lebih. Itu normatif saja pertumbuhannya. Kalau tanam sulur yang 2 meteran, itu bisa 1 tahun lebih dikit bisa berbunga dan mungkin 2 tahun insya Allah sudah bisa memetik hasilnya. Semua bisa. Cuma harus sesuai dengan SOP yang kita punyai. Nah, SOP yang bagaimana, umur sekian harus diapakan, dan seterusnya. Monggo kalau teman-teman mau belajar bareng, silahkan kita memfasilitasi kapanpun, dimanapun, via telepon, via dan sebagainya, silahkan. Kita tidak akan memberikan suatu apa ya, gambaran ini dan itu kecuali real belaka, gitu aja. Oke. Kalau Jadi satu pohon, jadi dari mulai tanam itu minimal 2 tahun udah bisa dipanen Pak ya? sudah kalau tanaman 2 meteran tapi 2 meter.2 meteran. Nah, tapi kalau Oke, yang baik. 1 meter nggak mungkin, sulit. Kalau yang polybag Pak? Kalau polybag lebih jauh lagi. Paling kalau yang polibetan itu kita tahu semua. Tunas daripada yang polibetan ya 1 rokok mil itulah. Waduh. Gedenya kan segitu. Ya, 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 Itu ya.
Oh, membuat batang segini kapan? Iya, 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 iya. Oke. Itu mungkin dapat 1 meter kita potong pucuknya. Nanti dapat 1 meter kita potong pucuknya. Sampai pemotongan 3 kali baru mendapatkan batang yang segede ini. Tapi kalau apa itu tanam yang 2 meter, langsung kita tanam pilih bibit yang gede-gede sehingga pada waktu tunas pertama langsung gede juga.